Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramadan Al-Farisi dengan NIM 2508002. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hukum termodinamika 1, perpindahan kalor dan proses boundary sebagai bagian dari remedial matkul termodinamika. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hukum termodinamika 1. Eh, Hukum termodinamika yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Artinya itu dalam sistem termodinamika, energi total sistem dan lingkungan selalu tetap. Contohnya itu, mesin mobil mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi gerak dan panas, bukan menciptakan atau menghilangkan energi ya. Rumus dari hukum termodinamika yaitu delta U sama dengan Q dikurangi W. Keterangannya itu delta U yaitu perubahan energi dalam sistem, dan Q kalor yang diterima sistem, W sisi usaha yang dilakukan oleh sistem. Catatan tanda Q dan W itu sangat penting. Q positif sama dengan kalor masuk, dan W itu sistem melakukan usahanya. Dan ini contoh soal dari hukum termodinamika 1 ya. Sebuah sistem menerima kalor sebesar 1.800 joule dan melakukan usaha sebesar 1.200 joule. Tentukan perubahan energi dalam delta U sistem tersebut ya. Kan itu Q-nya udah diketahui, yaitu 1.800 joule, dan W-nya itu udah diketahui juga 1.200 joule. Jadi kita menggunakan langsung saja dengan rumus hukum termodinamika 1, yaitu AU sama dengan Q dikurangi W. Jadi 1.800 joule dikurangi 1.800 joule. Jadi energi dalam sistem pertambangan sebesar 600 joule ya, itu jawabannya. Dan materi yang kedua yaitu perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah aliran energi panas dari benda bersuhu tinggi ke rendah. Nah, terdapat 3 perpindahan kalor utama, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Setiap metode memiliki mekanisme dan karakteristik perpindahan kalor yang berbeda. Next ya. Yang pertama itu adalah konduksi. Konduksi ialah perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel. Rumus dari konduksi itu sendiri itu H sama dengan K titik A titik delta T per L. Keterangannya itu H adalah laju perpindahan kalor watt, K konduktivitas thermal bahan, A luas penampang bahan, delta T adalah beda suhu antara dua sisi, dan yang terakhir L tebal atau panjang bahan ya guys ya. Dan itu rumus dari konduksi, dan selanjutnya kita langsung ke soalnya. Contoh soal. Contoh soal dari konduksi. Dinding baja tebal 5 cm memiliki luas 2 m², suhu sisi dalam dinding 120 derajat Celcius. Sedangkan sisi luas 60 derajat Celcius. Konduktivitas thermal baja yaitu 45 W per mc. Hitung laju perpindahan panas konduksinya. Itu kan sudah diketahui dari tebal, luas, suhu sisi dari dalam dinding, dan konduktivitas thermal bajanya guys ya. Jadi L sama dengan 5 cm. Tapi dalam rumus konduksi kita harus mengubah ke meter. Walaupun di soalnya cm, jadi 5 cm sama dengan 0,0
0,05 meter dan A-nya itu 2 m kuadrat dan delta-nya itu dikurangi ya 120 dari dalam dinding, 120 derajat Celcius dikurangi 60 sisi luasnya. Jadi 60 derajat Celcius. Jadi K itu 45 W per mc. Jadi kita pakai rumus konduksinya. Jadi Q sama dengan K titik A titik AT per L. 45 dikali 2 dikali 60 5.400 dibagi L-nya itu 0,05 yang jadi 108.000 watt ya guys ya. Selanjutnya konveksi ya guys ya. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui aliran fluid mau cair maupun gas. Rumusnya itu Q per T sama dengan H titik A titik AT. Nah, Q per T itu laju kalornya, H koefisien konveksi, A luas permukaan, delta T itu beda suhu. Nah, selanjutnya langsung ke contohnya. Perbedaan suhu di dalam dan di luar ruangan ber-AC sekitar 15 K jika tetapan konveksi sebesar 7 J per SM kuadrat dan luas pintu 1,8 M kuadrat, laju kalor yang melalui pintu terbuka segenap berapa second ya guys ya. Kan itu sudah diketahui delta force-nya 15 K dan H-nya itu 7 J per SM kuadrat dan A-nya itu 1,8 M kuadrat. Kita pakai diketanya itu Q per T-nya. Jadi Q per T jawab Q per T sama dengan H titik A titik delta T. Hanya itu 7, A-nya 1,8 dan delta T-nya itu 15. Jadi dikali 7 kali 1,8 dikali 15 dan hasilnya 189 J per S ya guys ya. Selanjutnya radiasi. Radiasi adalah penampilan kalor tanpa memerlukan medium atau melalui gelombang elektromagnetik. Contohnya itu panas matahari sampai ke bumi guys ya. Dengan rumus H sama dengan E titik titik T per 4. Keterangan H itu laju kalor radiasi watt dan N itu emisivitas permukaan 0 per 1 dan A-nya itu luas permukaan M kuadrat dan itu konstan Stefan Boltzmann dengan tetap ya dengan nilai itu 5,7 kali 10 min 8 W per M kuadrat K4 kurum dan T itu suhu mutlak atau suhu mutlak itu Kelvin ya guys ya. Contoh soal radiasi, sebuah plat tipis memiliki apa itu? Memiliki total luas permukaan 0,0,2 M kuadrat. Plat tersebut dipancarkan dengan sebuah tungku sehingga suhunya mencapai 1000 K. Jika emisivitas plat 0,6, maka tentukan laju radiasi yang dipancarkan plat tersebut guys ya. Kan itu sudah diketahui dulu luas permukaan suhunya itu 1000 K dan emisivitas itu 0,6 dan N itu udah tetap ya tadi dari rumusnya itu 5,67 kali 10 min 8 W per MK4 ya guys ya. Terus ditanya itu plat tersebut laju radiasi jadi hanya itu berapa ya guys ya. Jadi H sama dengan A titik E titik 0 titik T4 jadi 0,02 dikali 0,6 kali 5,67 kali 10 min 8 1000 per 4. Jadi hasilnya itu 680,4 J per S ya guys ya. Selanjutnya materi dari poetry ya. Divisi perubahan poetry adalah definisinya itu perubahan keadaan gas di ruang tertutup akibat interaksi energi. Ada 4 jenis utama yaitu isohorik, isoborik, isotermal, dan adiabatik. Setiap proses memiliki ciri khas variabel tetap dan persamaan yang berbeda ya guys ya. Selanjutnya yang pertama proses isohorik dan isoborik ya guys ya.
Proses isohorik adalah gas yang berada ruang tertutup pula dengan pula mengalami suatu proses pada volume tetap. Proses semacam ini disebut proses isohorik. Dari persamaan gas ideal diperoleh dengan rumus P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Terus pengertian isobarik dan rumusnya. Proses isobarik merupakan proses pengubahan keadaan gas yang dilakukan pada tekanan tetap T dan persamaan gas ideal diperoleh Pf per NTR ya guys ya. Next. Oh ya lupa. Dan rumus dari isobarik yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2 ya guys ya. Ini adalah contoh soal isohorik dan isobarik. Isohorik. Kita dari contoh isohorik dulu. Sebuah gas ideal berada dalam wadah tertutup yang kaku. Volume tetap memiliki tekanan 2 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Jika gas tersebut dipanaskan hingga suhunya mencapai 127 derajat Celcius, tentukan tekanan akuir gas tersebut ya. Kan itu sudah diketahui P1, T2 dan T3. P1-nya itu 2 atm tekanannya dan T2 itu dari suhu itu 27 derajat Celcius. Kan itu kan 27 berarti 27 ditambah 273. 27 itu dari rumusnya itu berarti 300K dan T2 itu 127. Berarti 127 ditambah 273 sama dengan 400K-nya guys ya. Ditanya itu tekanan akuir P2-nya ya guys ya. Jawab dengan menggunakan hukum Gay-Lussac kalau nggak salah. Lussac ya. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi 2 per 300 sama dengan P2 per 400. Kan itu dicari P2. Jadi P2 sama dengan P1 ditukar di ganti tempat. Jadi 2 kali 400 per 300. Kan itu 2 kali 400 jadi 800 dibagi 300 jadi 8 per 3 ATM. Jadi P2 itu adalah 8 per 3 bisa dibulatkan menjadi 2,67 ATM guys ya. Yang kedua, contoh soal isohorik. Suatu gas mengalami proses isohorik jika mula-mula suhu gas 27 derajat Celcius atau 300K dan volumenya 2 M3. Tentukan volume gas pada suhu 327 Celcius atau 600K. Kan itu sudah diketahui T1 dan T1, V1 dan T2. T1-nya itu 27 Celcius ditambah 273 berarti itu 300 ya. Dan V1-nya 2M3 dan T2-nya itu 600. Ya guys ya. Itu 327 derajat Celcius ditambah 237 derajatnya 600K ya guys itu T2-nya. Ditanya itu V2-nya. Langsung jawabnya pakai rumus isobarik. Berarti V1 ditambah T1 sama dengan V2 per T2. Berarti V2 sama dengan V1. V1-nya itu 2 ditambah T2 per T1. T2-nya itu 600 dan T1-nya 300. Jadi 600 dibagi 300 sama dengan 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 M kuadrat. Jadi jawabannya M4 kuadrat guys ya. Ini materi isotermal dan adiabatik. Proses isotermal keadaan suatu gas dalam ruangan tertutup dapat dilakukan pada suhu tetap. Proses semacam ini disebut proses isotermal dengan rumus P1 V1 sama dengan P2 V2. Ya. Proses sekarang bagian adiabatik. Adiabatik itu benar guys. Adiabatik itu proses yang berlangsung tanpa adanya perpindahan kalor ya guys ya antara sistem dan lingkungan. Artinya itu nilai kalornya itu sama dengan 0 ya guys ya. Contohnya itu kompresi udara yang berlangsung sangat cepat sehingga
tidak sempat terjadi pertukaran kalut dengan lingkungan. Dengan rumus itu V1 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 V sama dengan V2 V2 V, guys ya. Selanjutnya contoh isotermal dan adiabatik. Isotermal dulu ya. Sebuah dua gas ideal mengenai ekspandasi secara isotermal pada suhu konstan 27 derajat Celcius. Jika volume gas berubah dari 2 liter menjadi 4 liter, hitunglah usaha yang dilakukan oleh gas atau gasnya itu R sama dengan 8,314 J atau mol. Itu sudah diketahui guys ya, udah ditulis soalnya R-nya. Jadi N sama dengan 2 mol, T-nya itu 270 ditambah 7 jadi 300, V1-nya itu dari awal 2 liter dan V2-nya itu menjadi 4 liter ya guys ya. Dan R-nya itu yang dari tadi udah diketahui jadi 8,314 C atau mol. Langsung jawab aja ya guys ya. Dengan rumus itu V2 per V1. Jawab ya guys ya. W sama dengan 2 kali 8,314 kali 300 kali IN 4 per 2. 4 per 2 itu dari V2 per V1 ya guys ya. V N-nya itu kan 2 kali 8,314 hasilnya itu 4988 dikali 4 kali IN 2 IN 2 sama dengan 4988,4 kali 0,0693 dan hasilnya itu usaha yang dilakukan di gas tersebut itu 3456,96 joule ya guys ya. Terus adiabatik. Sejumlah udara V1 berekspektasi secara adiabatik sehingga volumenya menjadi 8 V1 atau V2 sama dengan 8 V1. Jika suhu awalnya 87 derajat Celcius atau 300 K dan konstan Laplace itu 5/3, berapa suhu akhirnya diketahui? Kan diketahui ada berapa tuh? T-nya 300 dan V2-nya V1 V2-nya 8 V dan itu apa sih, V sama dengan 5/3 guys ya. Ditanya itu T2-nya. Jawab T1 V1 Y-1 sama dengan T2 V2 V-1 berjadi 300 kali V 5/2 -1 sama dengan T2 8 V 5/3 - 1. Terus 300 V 2/3 sama dengan T 2.8 2.5 V 23. 200 T 2.8 kuadrat 3/2. 300 T 2.2.2. 2 kuadrat. 300 sama dengan T2. T2 sama dengan ditukar di belakang di bawah. T2 sama dengan 75 K. Jadi suhu akhir gasnya itu 75 K atau minus 1198 derajat Celcius. Sekian dari presentasi materi saya. Mohon maaf selanjutnya dalam kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.